Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Menurut Ibnu Battuta, Kerajaan Samudra Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dengan dinasti Utsmani di Turki. Raja yang pertama memimpin Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Malik as-Soleh atau biasa disebut dengan Merah Silu yang wafat pada tahun 1297 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada pertengahan abad ke-13 Masehi berdasarkan hikayat Raja-Raja Aceh, sehingga dapat diperkirakan bahwa Islam masuk ke Indonesia juga pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Pasai, yaitu suatu daerah di timur laut Pulau Sumatera, tepatnya di kota Lok Sumawe, Aceh Utara. Wilayah Samudra Pasai merupakan jalur perhubungan laut antara Arab, India, dan Cina. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai pusat perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat dan rakyatnya makmur, sejahtera, dan damai. Berikut ini merupakan raja atau sultan dan sultanah yang pernah memimpin Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Sultan Malik as-Soleh pada tahun 1262 sampai 1297. Kedua, Sultan Muhammad Malikul Az-Zahir pada tahun 1297 sampai 1326. Ketiga, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir pada tahun 1326 sampai 1345. Keempat, Sultan Ahmad Malik Az-Zahir pada tahun 1346 sampai 1383. Kelima, Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 sampai 1405. Keenam, Sultanah Nahrasyah atau Sultanah Nahrisyah pada tahun 1405 sampai 1412. Ketujuh, Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir pada tahun 1412 sampai 1455. Kedelapan, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir II pada tahun 1455 sampai 1477. Kesembilan, Sultan Mahmud al-Abidin Ibnu Mahmud pada tahun 1477 sampai 1500. Kesepuluh, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir pada tahun 1501 sampai 1513. Dan yang ke-11 merupakan raja terakhir, yaitu Sultan Zain al-Abidin pada tahun 1513 sampai 1524. Peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Berikut ini merupakan benda-benda peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama, Cakra Donya. Cakra Donya adalah sebuah lonceng yang berbentuk stupa buatan negeri Cina pada tahun 1409. Ukuran tingginya 124 cm dan lebarnya 75 cm. Pada bagian luar Cakra Donya terdapat beberapa hiasan serta simbol-simbol kombinasi aksara Cina dan Arab. Yang kedua, Batu Nisan Makam Sultan Malik as-Soleh terletak di Kompleks Makam Sultan Malik as-Soleh di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Dari ornamen nisan Malik as-Soleh
Terlihat bahwa batu nisan ini berasal dari Gujarat atau India. Hal ini berarti kerajaan Samudra Pasai bersifat terbuka dalam menerima budaya lain, yaitu dengan memadukan budaya Islam dengan budaya India. Yang ketiga, naskah Surat Sultan Zain al-Abidin. Surat ini ditulis oleh Sultan Zain al-Abidin sebelum meninggal. Surat ini ditujukan kepada Kapitan Moran yang bertindak atas nama wakil Raja Portugis di India. Isinya menjelaskan mengenai keadaan kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-16 Masehi. Selain itu, dalam surat ini juga menggambarkan keadaan terakhir yang dialami kerajaan Samudra Pasai setelah bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Mata uang dirham atau koin emas. Mata uang dirham secara resmi digunakan dalam perdagangan di kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1297. Mata uang ini berupa kepingan emas yang memiliki diameter 10 mm dan berat sekitar 0,6 gram. Sisi atas bertuliskan Muhammad Malik Al-Zahir dan sisi bawah bertuliskan Al-Sultan Al-Adil, yang artinya Sultan harus memberi keadilan terhadap masyarakat. Masa kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai memulai masa kejayaannya saat berada di bawah pimpinan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383 sampai 1405. Masa pemerintahan Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir berakhir setelah wafatnya Sultan karena pertempuran di tangan Raja Nakur. Karena wafatnya Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir, Kerajaan Samudra Pasai mulai dipimpin oleh Sultanah Nahrasyah, seolah melanjutkan kejayaan mendiang sultan terdahulu. Kerajaan Samudra Pasai masih mengalami masa kejayaan dalam berbagai bidang, salah satunya bidang sosial budaya. Beberapa penulis pada masa itu berhasil menuliskan buku dalam bahasa Melayu atau Arab Jawi yang berjudul Hikayat Raja Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai didukung dalam berbagai bidang, seperti berikut. Yang pertama, pada bidang perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan merupakan pintu masuk ke Nusantara. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat perdagangan internasional. Lalu yang kedua adalah pada perekonomian. Kerajaan Samudra Pasai mengandalkan lada sebagai komoditi utamanya karena banyak diminati oleh bangsa Eropa. Yang ketiga, pada bidang pelayaran. Terletak di pesisir pantai, membuat Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat. Pelayaran keluar masuk di Kerajaan Samudra Pasai menjadi ramai. Mayoritas penduduk Kerajaan Samudra Pasai berprofesi sebagai nelayan. Keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai disebabkan adanya perang saudara yang terjadi di dalam kerajaan berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Pada abad ke-15, Kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan dan kemudian dikacaukan oleh Portugis pada tahun 1511 sampai 1520. Akhirnya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai berakhir pada tahun 1524. Nilai positif Kerajaan Samudra Pasai. Sebelumnya,
sudah dibahas mengenai bagaimana kerajaan Samudra Pasai. Mulai dari awal kerajaan berdiri, letak kerajaan Samudra Pasai, raja yang pernah memimpin, peninggalan sejarah, serta mengenai masa kejayaan dan keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Nah, sekarang akan dibahas mengenai nilai positif dari kerajaan Samudra Pasai. Karena belajar sejarah tidak hanya mengenal mengenai kehidupan di zaman tersebut, namun kita dapat menjadikan kejadian-kejadian di zaman dahulu sebagai pengalaman yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah dibahas, bahwa kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat perdagangan internasional. Hal tersebut didukung dengan penduduk kerajaan Samudra Pasai yang memiliki sikap terbuka terhadap bangsa asing. Sehingga bangsa asing dapat melakukan kegiatan perdagangan di kerajaan Samudra Pasai. Serta penduduk kerajaan Samudra Pasai pun dapat melakukan kegiatan jual beli dengan bangsa asing. Dengan sikap terbuka ini, menjadikan ajaran Islam pun dapat diterima oleh penduduk kerajaan Samudra Pasai. Lalu yang kedua, pemerintah kerajaan Samudra Pasai mampu mengembangkan potensi letak serta keadaan alam kerajaan Samudra Pasai dengan baik. Sehingga kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan internasional dan pelayaran yang besar. Kita dapat meneladani nilai positif kerajaan Samudra Pasai dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat bersikap terbuka dengan budaya baru, namun tetap pada norma yang berlaku dan menilai mana yang baik dan mana yang tidak. Selain itu, kita dapat mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga dapat menjadi yang terbaik dalam suatu bidang.